Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 21 Juni 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ferdinand Wentuk. Silahkan Saudara Ferdinand. Shalom, selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi ini hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dengan judul Dengan Musik yang Baik yang Akan Menjadi Berkat. Ayat tema kita diambil dari Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Demikian ayat tema kita. Biarlah ada nyanyian di dalam rumah tangga, nyanyian-nyanyian yang merdu dan suci, maka akan terdapat lebih sedikit kata-kata yang penuh dengan kemarahan dan lebih banyak kegembiraan dan harapan dan kesukaan. Sebagai satu bagian dari upacara keagamaan, nyanyian adalah suatu perbuatan dalam perbaktian sama seperti doa. Sesungguhnya banyak dari antara nyanyian itu adalah doa. Saya merasa gelisah sementara saya menyaksikan kelakuan yang sembrono dari para pria dan wanita yang mengaku percaya kepada kebenaran. Mereka mempunyai suatu pendengaran yang tajam kepada musik, dan iblis mengetahui alat-alat musik apa yang dapat menggairahkan supaya hidup, memikat dan mempesona pikiran, sehingga Kristus tidak diinginkan lagi. Tugas-tugas yang hikmat dipercayakan kepada orang muda, dan mereka menganggap enteng atas tugas-tugas ini. Mereka memasukkan musik ke dalam rumah mereka, gantinya sebagai pendorong untuk kesucian dan kerohanian. Musik itu telah menjadi alat untuk mengalihkan pikiran mereka dari kebenaran. Musik-musik populer dan nyanyian yang merangsang setiap hari tampaknya menyenangkan dan cocok kepada selera mereka. Alat-alat musik telah menyita banyak waktu mereka yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk berdoa yang tekun. Bila mana musik tidak disalahgunakan, maka musik itu akan menjadi suatu berkat yang besar. Tetapi apa bila musik itu digunakan secara salah, akan menjadi laknat yang mengerikan. Apakah jadinya jika engkau telah dididik dan dilatih dalam seni musik, namun belum pernah diajar untuk menyanyikan lagu yang baru itu? Apakah artinya semua pendidikan ini kalau engkau belum juga diajar dengan baik untuk menjadi anggota keluarga Tuhan, putra dan putri Allah? Tidak seorang pun yang di dalamnya telah berdiam
Juru selamat akan menghinakan dia di hadapan orang-orang lain oleh menghasilkan lagu-lagu dan alat musik yang menarik pikiran dari Allah dan surga kepada hal-hal yang sepele dan sia-sia. Musik diciptakan untuk melayani tujuan yang suci, mengangkat pikiran pada yang murni, yang mulia, dan yang meninggikan, dan membangunkan jiwa untuk berbakti dan bersyukur kepada Allah. Sementara tentara pekerja-pekerja Tuhan di dunia ini menyanyikan nyanyian puji-pujian mereka, biduan yang di atas menggabungkan diri dengan mereka dalam ucapan syukur, memuji Allah dan anaknya. Demikian renungan pagi kita ini. Saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ferdinand. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Salah satu argumen yang lazim kita dengar dalam dunia musik, khususnya musik rohani, adalah yang penting kata-katanya rohani dan bagus. Musiknya bisa apa saja, mulai dari yang tenang sampai yang hingar-bingar, tidak masalah. Yang penting liriknya. Apakah benar demikian? Roh Nubuat menasihatkan dalam Review and Herald April 21 tahun 1885 paragraf 2 yang berkata, jika pikiran salah, perasaan akan salah. Dan pikiran dan perasaan digabungkan membentuk karakter moral. Jadi, pikiran ditambah perasaan sama dengan karakter. Nah, mengapa penting kita pahami rumus ini? Karena renungan hari ini berkata, mereka mempunyai suatu pendengaran yang tajam kepada musik, dan iblis mengetahui alat-alat musik yang dapat menggairahkan supaya hidup, memikat dan mempesona pikiran, sehingga Kristus tidak diinginkan lagi. Inilah pentingnya kita memahami kutipan ini, sebab adalah tujuan setan melalui musik untuk mempesona pikiran manusia. Apakah dengan mempesona pikiran akan berpengaruh kepada perasaan? Sudah pasti. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Testimonies for the Church volume 2 halaman 321 paragraf 3 yang berbunyi, karakter musik Anda bukan untuk mendorong pikiran atau perasaan yang meninggikan, melainkan untuk kemerosotan. Jadi, jika musik mempengaruhi pikiran dan perasaan dan membuat kita merasakan suatu emosi, maka artinya musik mempunyai unsur moral. Karenanya, argumen yang mengatakan bahwa yang penting liriknya rohani dan bagus adalah tidak benar. Sebab musiknya sendiri sudah membawa pesan yang mempengaruhi pikiran dan perasaan. Dan jika pikiran dan perasaan salah, maka karakter salah. Dan setan paham sekali akan hal ini. Itu sebabnya yang setan ganggu adalah pikiran dan perasaan kita. Sebab jika pikiran dan perasaan kita sudah terangsang, maka perhatian kita kepada kebenaran tidak ada lagi. Sebagai contoh, mari kita dengar dua cuplikan berikut ini, dan ada baiknya saudara menutup mata agar lebih fokus. Saya yakin saudara merasakan rasa takut dan ngeri saat mendengarkan klip musik singkat tersebut, yang mana belum ada liriknya. Satu lagi. Klip musik yang baru saja kita dengar membuat pikiran dan perasaan kita tenang dan damai, meski tidak ada liriknya. Karenanya,
Sebelum kita periksa dan pastikan liriknya, kita harus memastikan musiknya terlebih dahulu. Apakah musiknya mengangkat pikiran kita dan perasaan kita kepada Tuhan atau tidak? Sebab, Review and Herald April 21 tahun 1885 paragraf 2 melanjutkan. Ketika kita memutuskan bahwa sebagai orang Kristen kita tidak perlu untuk menahan pikiran dan perasaan kita di bawah pengaruh malaikat-malaikat jahat dan mengundang kehadiran dan pengendalian mereka. Saudaraku dalam Tuhan, banyak orang yang berkata, saya mau dengar musik yang saya suka dan yang membuat saya senang. Padahal si jahat mau kendalikan kita melalui musik. Bahkan beberapa jenis musik membuka diri kita kepada malaikat jahat dan mereka kendalikan kita. Karenanya, jika ada yang berkata hanya lirik yang penting, jangan salahkan mereka, tetapi ajar mereka karena mereka belum tahu. Biarlah musik yang kita dengar membawa pikiran dan perasaan kita kepada Yesus, maka kita akan diubahkan ke dalam karakternya. Itulah sebabnya Paulus menuliskan dalam Filipi 2 ayat 5 yang berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Renungan hari ini menyatakan, musik diciptakan untuk melayani tujuan yang suci, mengangkat pikiran pada yang murni, yang mulia dan yang meninggikan, dan membangun jiwa untuk berbakti dan bersyukur kepada Allah. Bagi yang rindu untuk belajar lebih mendalam tentang musik, kami cantumkan linknya di bagian deskripsi di bawah ini. Ada 10 seri pelajaran yang bisa diikuti dan agar mengikutinya mulai dari pelajaran pertama sampai yang terakhir. Roh Nubuat menasihatkan dalam Selected Messages buku kedua halaman 36 paragraf 2 yang berkata, "Hal-hal yang telah Anda gambarkan terjadi di Indiana telah Tuhan tunjukkan kepada saya akan terjadi tepat sebelum penutupan pintu kasihan. Setiap hal yang tidak sopan akan didemonstrasikan. Akan ada teriakan dengan drum, musik, dan tarian. Indera makhluk rasional akan menjadi sangat bingung sehingga mereka tidak dapat dipercaya untuk membuat keputusan-keputusan yang benar, dan ini disebut dengan gerakan Roh Kudus." Apakah hal ini sudah terjadi? Sudah terjadi. Apakah sudah masuk ke dalam gereja? Sudah masuk dalam gereja. Bahkan, peralatan musik drum sudah masuk ke dalam gereja Advent yang sekarang ini. Ellen G. White melanjutkan masih dalam buku yang sama, halaman 36 paragraf 3, yang berkata, "Roh Kudus tidak pernah menyatakan dirinya dalam metode seperti itu, dalam hiruk-pikuk kebisingan. Ini adalah penemuan setan untuk menutupi metode cerdiknya untuk membuat kebenaran yang murni, halus, meninggikan, memuliakan, menguduskan untuk saat ini menjadi tidak punya pengaruh." Kembali, Ellen G. White menyatakan Roh Kudus dengan kata ganti benda. Jadi, Roh Kudus tidak pernah dinyatakan melalui musik-musik yang hiruk-pikuk seperti penggunaan musik drum. Mungkin ada dari saudara yang bertanya, bagaimana dengan Mazmur 150? Silahkan ikuti pelajaran musik yang telah kami sampaikan tadi. Linknya ada di bawah, di bagian deskripsi. Suatu kali, Grand Duke of Constantine dari Polandia sedang sakit. Kemudian dipanggillah Frédéric Chopin. Musiknya Chopin memberikan efek penyembuhan kepada sang Grand Duke dari Polandia. Dan efek penyembuhannya berlaku untuk beberapa waktu, dan jika pengaruhnya mulai menurun, Chopin akan dipanggil kembali untuk memainkan musiknya. Berikut cuplikan musik yang dimainkan untuk kesembuhan sang Grand Duke. Saudaraku dalam Tuhan, musik ada yang membawa sakit dan ada yang membawa kesembuhan. Lihat juga pengalaman Raja Saul. Roh jahat undur saat mendengarkan musik yang Daud mainkan dengan kecapinya. Karenanya, tinggalkan musik dunia. Tidak ada musik dunia yang membawa pikiran dan perasaan kita dalam Yesus Kristus dan malah membuat kita sakit. Mari kita mendengarkan musik yang baik dan benar agar menjadi berkat,
khususnya untuk kerohanian kita. Sebab dalam Membina Pendidikan Sejati halaman 154 paragraf 3, Nyonya White menyatakan, manakala penebus kita membawa kita sampai ke pintu gerbang zaman kekal yang penuh dengan kemuliaan Allah, maka kita dapat menangkap tema pujian dan syukur dari biduan sorga yang mengelilingi tahta. Dan manakala gema nyanyian malaikat-malaikat dibangkitkan dalam rumah kita di bumi, hati akan ditarik lebih dekat kepada penyanyi-penyanyi sorga. Perhatikan, persekutuan sorga berawal di bumi. Kita mempelajari nada dasar pujian itu di dunia. Kita belajar nada dasar pujian di sorga bukan nanti di sorga, tetapi mulai di bumi ini. Dan itu bukan dengan hiruk-pikuk musik dunia. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar kita mendengarkan dan memilih musik yang baik, yang menjadi berkat teristimewa, menjadi kebaikan bagi kerohanian kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami. Seringkali kami anggap sepele, yaitu musik. Padahal musik mempengaruhi pikiran dan perasaan kami, dan pikiran ditambah perasaan sama dengan karakter. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini agar dia memimpin kami untuk mendengar dan memilih musik yang baik dan benar demi kerohanian kami. Sebab kami belajar musik sorga mulai dari dunia ini. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.